yang total penerima makan bergizi sekarang sudah di atas 3 juta. 3,4 juta di awal Mei dan diperkirakan akhir Mei akan mencapai 4 juta. Halo Sobat Minds, semua orang sepakat, anak-anak butuh gizi cukup. Tapi pertanyaan besarnya, apakah program makan bergizi gratis yang digembar-gemburkan pemerintah sebagai solusi emas benar-benar membantu? Atau justru jadi proyek ambisius yang salah sasaran, berbahaya? Dan apakah program ini benar-benar bermanfaat? Atau justru jadi ladang baru korupsi? Jadi bagaimana mau tepat sasaran kalau alamat penerimanya saja salah? Kedua, soal mutu makanan. Di atas kertas ada standar kalori, protein, vitamin, tapi dengan anggaran per anak yang kecil, mustahil menu sehat bisa disajikan. Secara konsep, MBG terdengar mulia. Negara sediakan makanan gratis, sehat, penuh gizi buat anak-anak sekolah. Targetnya jelas, melawan stunting, membantu keluarga miskin, memperbaiki kualitas pendidikan. Regulasi pun ada, standar gizi, mekanisme distribusi, sampai audit berkala. Akhirnya yang muncul hanya nasi dengan lauk seadanya, bukan gizi, tapi sekedar kenyang. MBG atau makan bergizi gratis dirancang buat anak-anak dari keluarga miskin. Tapi di lapangan, data penerima kacau. Banyak anak yang benar-benar butuh justru terlewat, sementara yang seharusnya mampu malah ikut menikmati. Kenapa? Karena verifikasi lemah. Karena aparat daerah sering asal setor nama, karena lebih mudah formalitas daripada kerja ekstra untuk akurat. Tapi masalahnya, semua itu cuma indah di dokumen. Begitu ketemu realita, yang muncul malah banyak lubang. Lebih parah lagi, sudah terjadi keracunan massal di berbagai daerah. Ratusan bahkan ribuan anak masuk UGD setelah makan dari program ini. Pemerintah buru-buru tutup dapur darurat, investigasi vendor, bahkan melarang menu tertentu. Kalau ini yang disebut bergizi, apa bedanya dengan eksperimen dapur massal? Ketiga, rantai distribusi yang kelewat panjang. Dana dari pusat turun ke provinsi, kabupaten, lalu vendor, baru sampai ke sekolah. Setiap lapisan itu peluang kebocoran. Vendor yang menang tender sering bukan yang paling berkualitas, tapi yang paling dekat dengan pejabat lokal. Dan di negara kita, siapa yang dekat, dialah yang kenyang. ICW dan banyak pengamat sudah memperingatkan, pola ini sama dengan bansos pandemi dulu. Ada uang besar, ada celah besar, ada potensi bancakan besar. Pertanyaannya, apakah kita mau mengulang drama lama? Keempat, mari bicara soal uang. Program MBG menghabiskan triliunan rupiah setiap tahun. Anggaran 2025 saja disebut mencapai lebih dari 100 triliun. Padahal, APBN kita sedang defisit besar. Kalau implementasinya bocor, tidak tepat sasaran, dan malah bikin masalah kesehatan, apa pantas uang rakyat sebesar itu dihamburkan? Bukankah lebih baik dana APBN diarahkan ke fasilitas kesehatan atau kualitas guru yang jelas-jelas terasa dampaknya? Atau subsidi bahan pokok yang jelas lebih efektif? Kelima, soal pengawasan. Regulasi ada, audit ada, laporan wajib pun ada, tapi mayoritas hanya formalitas. Pengawasan lebih sibuk memeriksa kertas daripada memeriksa dapur. Hasilnya apa? Masalah baru tercium setelah anak-anak keracunan. Baru kemudian pejabat sibuk menutup dapur dan bikin tim investigasi. Kenapa tidak dari awal? Karena sistem kontrol kita lebih suka reaktif daripada preventif. Kalau yang diaudit hanya tanda tangan, jangan kaget kalau makanan anak penuh risiko. Tujuan memberi makan anak jelas baik, tapi eksekusinya salah sasaran, rawan korupsi, dan membebani negara. Maka kita harus bertanya, apakah bijak melanjutkan program ini, atau seharusnya kita hentikan dan ganti dengan kebijakan lain yang lebih sederhana, lebih transparan, dan benar-benar menyehatkan bangsa. Dan terakhir, jangan lupa faktor politik. MBJ adalah program yang gampang dijual ke publik. Pejabat tinggal datang ke sekolah, bagi makanan, senyum di kamera, lalu klaim peduli rakyat. Masalahnya, di balik panggung pencitraan, vendor kroni sudah siap panen kontrak. Anak-anak jadi sekedar properti visual, bukan prioritas gizi.
Jadi Sobat Minds, tujuan memberi makan anak jelas mulia. Tapi faktanya di lapangan, data penerima kacau, kualitas gizi rendah, kasus keracunan terjadi, rantai distribusi rawan korupsi, pengawasan lemah, dan anggaran negara terkuras habis. Apakah bijak melanjutkan program ini, atau lebih baik dihentikan, lalu diganti dengan kebijakan yang lebih sederhana, lebih transparan, dan benar-benar menyehatkan anak bangsa? Tujuan memberi makan anak-anak jelas baik, tapi eksekusinya salah sasaran, rawan korupsi, dan membebani negara. Uang rakyat terlalu berharga untuk jadi proyek pencitraan. Pimpinan, mendengarkan saja. Bapak jangan jawab. Kurang ajar Anda di sini. Kalau Anda nggak senang, Anda keluar.